menganggap Tuhan turun menjadi manusia yang bernama Yesus. Betul. Jika kita analogikan seperti ini, manusia adalah Tuhan dan hewan adalah manusia. Hewan tidak mempunyai akal dan manusia mempunyai akal. Pantas atau sesuai atau tidaknya manusia yang mempunyai akal ingin menyelamatkan hewan yang tidak mempunyai akal dengan menjelma menjadi hewan itu. Pertanyaanmu yang nggak masuk akal. Loh, kok nggak masuk akal, Bang? Kan gini, manusia tidak Jelas-jelas itu manusia hewan itu tidak pernah dituntut apapun di dunia. Jadi ngapain Iya, Bang. diselamatkan? Jadi ngapain diselamatkan? Kita bermain analogi, Bang. Kayak gini, misalnya Abang melihat hewan. Salah analogimu. Salah analogi. Loh. Kalau hewan itu nggak perlu diselamatkan karena dia nggak dituntut apapun. Lah, jika Abang melihat hewan itu terjebak, Abang ingin menyelamatkan hewan itu, masa Abang menjelma jadi hewan? Sedangkan Abang bisa bertindak dengan menyelamatkan hewan itu, melepaskan dia dari perangkap atau segalanya. Kenapa harus menjelma jadi hewan itu untuk menyelamatkannya? Nah, itulah ilmu kemanusiaan. Beda sama ilmu ketuhanannya beda. Jadi Nah, justru itu, Bang. Sana Randy, analoginya. Justru itu, Bang. Sampai ke sana. Manusia yang mempunyai dosa, manusia yang tidak suci, yang mempunyai keterbatasan. Pantaskah dijadikan Tuhan? Sedangkan kita tahu definisi Tuhan itu zat yang tidak bisa melampaui akal, tidak bisa mencakupi ruang dan waktu. Izin ya sebentar. Bang Randy bisa turun dulu. Bang Randy turun dulu, keluar dari TikTok. Habis itu masuk lagi, naik lagi ke sini. Insya Allah bisa open cam ya. Turun dulu, Bang Randy. Ya. Ya. Nah, Bang, kalau minta izin sama Gurunda dulu. Ya. Minta izin sebentar, Bang. Mau dengar penjelasan Bang Arom tadi, Bang, tentang Jadi analogi itu. Kau salah mengartikannya. Kalau manusia jadi Tuhan itu nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, ya bisa aja. Kenapa enggak? Berarti begitu juga tadi, Bang, yang manusia menjadi hewan untuk menyelamatkan hewan itu yang terperangkap. Kan seperti itu, Bang, analoginya, Bang. Hewan itu tidak dituntut apapun, Randy. Kenapa jadi kau nuntut harus jadi hewan? Kau aja jadi hewan, kenapa rupanya? Loh, kita kan bermain Khotbah 31, manusia dan hewan nasibnya sama. Kan bermain analogi, Bang. Itu beda, Bang. Kita bermain analogi, Bang. Tuhan. Analogimu salah itu, Randy. Tuhan bisa nggak diukur dengan ruang dan waktu, Bang? Apakah Tuhan terbatas? Apakah Tuhan terbatas? Mungkin gini, Randy ya. Aku kasih tahu samamu ya. Tapi kalau kau mau pindah, silakan, nggak masalah. Ya. Malah kalau kau menemukan kebenaran di situ ya, semoga kau jadi Muslim yang lebih taat gitu loh. Amin. Kau harus belajar ya, tapi kau harus belajar lebih tahu lagi ya bahwa kau di Kristen mungkin Bang Aron, Bang Randy mending turun dulu keluar dari TikTok biar bisa open cam ya, Bang Randy. Saya tahu Bang Randy ini selama ini punya unek-unek pertanyaan ini ke pendeta dan nggak bisa bertanya ke pendeta. Nah sekarang saatnya udah mulai masuk Islam bertanya tentang ini. Bagus ini pertanyaannya. Turun dulu, Bang Randy. Coba ya, Bang. Ya, jemaat bertanya ke pendeta ya seperti ini dibatasi. Bukan Gak usah ketawa lu, Ron. Gak usah ketawa lu. Biasa aja mukanya. Yang ketawa Bang Juma tadi. Saya nggak ketawa hanya. Ada yang salah rupanya. Nggak apa-apa ya, saya doakan dia. Semoga makin paten ya di sana. Kata temanku di bawah, mau nolong tikus jadi tikus dulu katanya.
sebentar lagi juga Aaron ikut itu. Keren analoginya ya. Kalau orang-orang yang memualaf itu pasti cerdas ya Allah ya Rabbi. Ya nggak apa-apa, itu kan menurut Bunda Rahma. Lah itu analoginya masuk akal loh. Mutiara hilang ketika ketidakberdayaan manusia itu selalu ya itulah. Kita nggak bisa kemudian memikirkan manusia nggak bisa jadi Tuhan. Yakin itu Bang? Jadi manusia nggak bisa lah. Oke, kita boleh buktikan 5 menit. Masih tidak bisa open cam bang. Ketika Belum Yesus bisa. Ya Gerunda lanjut dulu. Ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu yang membuatnya menjadi Tuhan siapa? Ilahiannya. Nah, ilahiannya itu bukan dirinya. Bukan, di dalamnya itu ada keilahiannya bang. Tapi kan itu satu hakikat. Nah Makanya inilah selalu fungsinya mutiara itu di situ. bahasanya bang. Makanya bahasanya kan dia diutus, dia diberikan kuasa, dia dibangkitkan. Nah itu bahasanya bang. Anda tadi saudaraku mengatakan Tuhan bisa jadi manusia. Betul. Nah berarti Tuhan ini sudah jadi manusia kan? Di dalamnya. Iya dia sudah jadi manusia kan? Di dalamnya. Iya di dalamnya dia sudah jadi manusia bukan? Di dalamnya itu keilahiannya itu. Iya coba Filipi 2 nomor 6. Tuhan menjadi manusia mengosongkan diri kan? Betul. Nah berarti sudah tak ada unsur ketuhanan kan? Masih loh. Tadi dikosongkan diri atau tidak? Abang baca itu Yohanes 1:5 ayat 7 itu bang. Enggak, yang Filipi. Kalau Yohanes itu kan hasil penyelidikan orang ini terhadap Yesus dan ajarannya. Ini Paulus. Paulus ini yang kita gaji. Theos turun ke bumi mengosongkan diri kan? Betul. Mengosongkan diri dari dirinya lah. dari sisi keilahian kan? Betul. Nah, berarti sudah tak ada lagi keilahian pada saat dia jadi manusia kan? Masih dong bang. Tadi dia mengosongkan diri, wahai saudaraku, kasihilah Tuhan dengan akal. Tadi dia mengosongkan diri kan? Itu melekat bang, melekat. Tadi mengosongkan diri kok melekat? Mana yang betul? Wahai akal, di manakah kau Jadi dijual? Aku ingin belikan saudaraku arom akal. Mengosongkan diri saudaraku tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan diri dan menjadi hamba, lalu mengambil rupa manusia. Setelah dia menjadi manusia, dia kosong dari keilahian. Pertanyaan saya, manusia yang sudah kosong dari keilahian ini bagaimana bisa menjadi Tuhan kembali? Enggak kosong bang. Masih bahasanya begitu saudaraku. Yang walaupun makanya, dalam bang, rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan dirinya. Setelah dia kosong, apa kata dia? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi ini bukan yang kosong ini nabi. Ini beda. Tapi tidak apa-apa kita sambungkan. Seorang Yesus aja berkata-kata tidak bisa berbuat dari apa dirinya sendiri. Bagaimana dengan Theos yang menjadi manusia ini? Mati di atas tiang salib, dibunuh oleh manusia. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tidak ada lagi keilahian pada dirinya. Dia murni 100% manusia. Pertanyaannya, manusia 100% yang mengosongkan diri jadi manusia ini, siapa yang menjadikannya menjadi Theos kembali? Siapa yang menjadikannya Theos kembali? Oke, makanya lah dia bangkit bang. Kalau nggak bangkit ya nggak mungkin jadi Tuhan bang. Ya saudaraku, Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan oleh Tuhan. Dia manusia yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Nah Tuhan mana yang membangkitkan Yesus? Bapak.
Lah, yang tadi yang menjadi manusia siapa? Keilahiannya. Abang makanya belajar teologi bang. Teologi itu belajar itu bang. Itu teologi atau teologi? Itu teologi itu namanya. Menghina namanya, Bang. Bukan menghina saudara. Teologi itu bahasa gaul. Teologi itu artinya ilmu yang pelajari ketololan. Ilmu yang mengantarkan orang tersebut yang belajar ilmu tersebut menjadi tolol. Bagaimana Anda mengatakan ada sisi keilahian sementara yang menghidupkan si ilahi yang adalah bapak mengosongkan dirinya menjadi anak. Si anak tidak mempertahankan tadinya kebapaannya, melainkan dia tinggal anak saja. Nah, ini anak ketika ingin kembali menjadi bapak, siapa yang menjadikannya jadi bapak? Bukan jadi bapak bang. Dia tetap firman. Lah, Tuhan Anda berapa sih kawan? Itu baca makanya Yohanes 5. Apa 1 Yohanes 5 ayat 7. 3 berarti. Menjadi satu. Inilah yang Yesus katakan, jangan kau buang mutiara kepada babi, karena kapan kau lemparkan mutiara itu kepada babi, akan dipijak-pijak, akan dikoyak-koyak. Kok Tuhan dibilang satu tapi tiga dibilang satu. Baca dulu. Ada 3 yang bersaksi di dalam surga. Betul. Terus? Tapi ketiganya adalah satu. Nah itu. Nah, ini ucapan siapa? Yohanes. Yohanes siapa? Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Ada para saudaraku ini. Parah. Ini dalil original teksnya tidak kita temukan di kodeks manapun. Ini di penambahan ini. Betul. Tapi kan itu Allah, gimana? Bang Juma ini. Udahlah. Jangan kau lemparkan mutiara. Itu aja. Allah Akbar. Masya Allah. Beruntunglah kalian saudaraku yang hidup, yang sempat bertemu dengan ajaran Islam. Beruntunglah. Ada ruang terbuka untuk kalian. Wujud cintanya Allah kepada kalian. Ya gimana? Gini Bang Juma ya. Kita kan berdasarkan keyakinan masing-masing ya Bang Juma. Jadi kalau Bang Juma menguliti seperti itu, mulai curhat. Bukan. Gini, bisa nggak sesuai data terjemahan aja yang ada Bang? Ini bahasa orang-orang yang sudah putus asa dengan keyakinannya. Bukan. Enggak gitu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang ini ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, tapi sebenarnya dia menipu diri dia sendiri. Kan gini loh Bang Juma bahas kodeks aslinya segala macam. Yang kita tahu kan yang terjemahan saat ini yang kita pegang aja Bang. Saudara, kalau sana-sana. Saudaraku, 100 tahun ke depan kalau hidup bertumbuh berkumpul orang-orang yang itu kan urusan internal kita Bang. Gak perlu Abang masuk ke sana-sana. Lu macam panitia surga aja bikin itu internal kita. Ini kita berbicara mengenai keselamatan saudara. Terlepas itu Anda Kristen, saya Islam, kita berbicara koridor yang jalan lurus itu. Jangan internal. Selama ini kita mengajarkan jamaat juga kan bagus-bagusnya. Sama seperti iblis mengajarkan yang bagus-bagus juga. Bagus-bagus tapi endingnya merusak gitu loh. Gak benar lagi Bang Juma ini. Saudaraku, kalau kamu menyesatkan satu manusia, dia punya keturunan sesat semuanya, sampai hari kiamat keturunannya 1 miliar, lu tanggung jawab. Tapi kalau kamu menyelamatkan 1 jiwa, keturunannya sampai kiamat 1 miliar, kau berjasa menyelamatkan 1 miliar manusia. Maka pantas kemudian bagimu jannah, surga. Gini Bang Juma, kalau masalah kodeks kan kemarin saya udah akuin sama Bang Ardi ya. Jangan lagi bawa-bawa itu.
Allahu Akbar. Udah nggak benar Allah. Bang Juma ini kalau diskusi kemana-mana. Allahu Mati Akbar. balik. Mati balik. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya paling tidak saudaraku Arom, saya menghargai saudara, saya menyayangi Anda, saya sayang sama Anda. Paling tidak Anda ketika mengalami sesuatu yang menurut Anda tidak bisa perjuangkan, Anda paling tidak Anda tidak menghujat, balik menyerang, menghina dan seterusnya. Oh, enggak. Itu luar biasa. Saya enggak. Luar Saya enggak biasa. seperti Saya itu salut. orangnya, Bang. Saya salut. Kalau saya lebih mengakui memang itu memang nggak tertulis, yang nggak tertulis, memang nggak ada aslinya, yang nggak ada. Iya, Kita pelajari bukan- itu. Kita juga udah bedah. Iya, bukan dari situnya, bukan dari situ. Yang saya tahu ini manajemen emosi Anda itu hebat. Tidak semua orang Kristen ketika sudah terpojok begini itu bisa tenang, bisa kemudian ikut tertawa dengan lawan diskusi, apalagi dengan Bang Suma. Jarang itu. Kasih inilah musuhmu. Ya, kasihilah musuh. Itulah yang diajarkan. Iya, betul. Iyalah. Itu Iya, yang kita pegang, Bang. Ya, tapi Ajaran. sebenarnya ajaran gini kasih. saudaraku Arom, bukan Anda yang sedang mengasihi musuh dalam keadaan ini. Anda dikasihi musuhmu kayak gitu. Enggak juga nya. Allah Akbar. Tidak semuanya dan tidak selamanya itu mengasihi musuh itu berlaku. Yang ada saat ini Anda yang dikasihi oleh musuh gitu. Gini, Anda Bang harus Juma, ya. mengakui bahwa musuh Anda sedang mengasihi Anda ini sekarang. Enggak, Bang Juma. Boleh tahu Bang Juma ya? Sebenarnya Boleh. perjanjian kekalnya itu yang mana itu Bang Juma? Perjanjian kekal itu Bang Juma. Perjanjian kekal dari aspek mana? Hukum Torah? Apakah hukum Taurat itu perjanjian kekal? Di antaranya sunat. Berarti kitabnya enggak kekal. Enggak. Tidak ada jaminan di Taurat sebagai perjanjian kekal. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16:12, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Enggak. Tetapi Itu tahu, ketika itu tahu. ia datang, Itu tahu saya. nah, Bang Juma. tetapi ketika ia datang, Berarti perjanjian kekal Tuhan itu dulu nggak ada. perjanjian kekal itu sunat, dan perjanjian Hanya itu. kekalnya ada. Apa? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itu perjanjian kekal. Jadi ketuhanan aja. Abraham, anak-anaknya, keturunannya dari Ismail, keturunannya secara turun-temurun, Ishak keturunannya secara turun-temurun. Tidak akan pernah berubah menjadi ilahnya Athena dan Romawi. Bukan. Jangan kesana dulu, ketawa mulu nih. Saya nanya serius nih. Ya itu jawaban saya. Karena itu real terjadi, Gantian, saudara. gantian saya nanya lah. Oke, silakan. Oke. Mampus lah Jaron. Gak usah pura-pura. Enggak. Oh. Dia enggak mampus. Dia mau belajar. Silakan. Kan saya tanyanya. Iya. Jadi di Musa itu nggak ada perjanjian kekal. Ya itu tadi. Di Musa itu jelas dikatakan sunat itu perjanjian kekal. Sunat kan milah Abraham. Tapi perjanjian kekal juga itu. Bukan sih yang saya omongin pada saat di Musa, perintah di Ya. Musa ada perjanjian kekal kah? Iya, perjanjian kekal itu Shema Israel. Hukum terutama dan hukum utama dan hukum kedua. Itu Berarti 10 perintah di Taurat itu kekal. ya kekal. Betul itu. 10 perintah Ya. Betul. kekal ya. Kekal. Bagi Bani Israel itu jelas itu. Bagi Bani Israel. bentar, 10 perintah Tuhan. Berarti kuduskanlah hari Sabat itu perintah kekal. Perintah kekal. Oke. Berarti ada 2 agama dong yang dibenarkan. Oh, Yahudi salah. dan Islam gitu maksudnya. Bukan begitu polanya. Loh,
menghapuskan hari Sabat hanya Yahudi. Islam nggak menjalankan itu. Oh sorry. Berarti ada dua agama dong. Kalau di dalam Al-Quran jelas, kami punya panduan sendiri. Di dalam Al-Quran diterangkan begini. Ketika Tuhan datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, di tengah-tengah hambanya Bani Israel, pencipta langit dan bumi mengatakan begini, walaqad akhazallahu mitsaqa Bani Israel wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa atumuz zakah wa amantu bi rusuli wa azartumuhum wa qaradtumullah qardan hasana law kaffir ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalik minkum faqad dalla sawa'as sabil. Dipilih Bani Israel dengan kaidah-kaidah hukum kepada mereka. Bahkan Tuhan mengatakan di tengah-tengah mereka nih, ini aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Kalau kamu tunduk kepada aku dan tunduk kepada utusan-utusanku, maka aku akan memasukkanmu ke dalam surga. Faman kafara ba'da dzalik, tapi barang siapa yang ingkar setelah itu, faqad dalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Lalu apa ayat selanjutnya? Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Namun karena mereka Bani Israel melanggar janjinya, maka aku laknat mereka. Dilaknat mereka. Matius 23 Bang, nomor 1 sampai nomor 39. Yesus menguraikan kutukan-kutukan itu. Celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Di 36-nya kata Yesus, dan semua kecelakaan ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Sama Yesus loh. Yesus loh yang berkata. Jadi bagaimana mungkin ahli Torah dikutuk, orang Farisi dikutuk, imam-imam dikutuk, semua keturunan daripada para pembunuh nabi-nabi dikutuk kemudian oleh Yesus dengan mengatakan celakalah, 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 celakalah. Dan kalau saudara melihat di data 15-nya Matius 23, apa kata Yesus? Celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah menyeberangi lautan, mentobat. Kau tobatkan satu orang menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ada ahli Taurat, ada orang Farisi nyebrang sampai Roma, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma menjadi pengikutnya, dan dijadikan menjadi orang neraka. Nomor 32-nya. Jadi bagaimana mungkin wahai kau keturunan ular-ular, wahai engkau keturunan ular beludak, akan meloloskan dirimu dari api neraka? Bagaimana mungkin, kata Yesus. Bagaimana mungkin? Maka Al-Quran datang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Saudaraku, nih tak kasih analogi sederhana nih, 1 menit. Kalau sekiranya hari Sabat itu adalah hari ibadah yang diwajibkan kepada seluruh manusia, artinya seluruh dunia, apa efeknya? 1 hari dalam kehidupan kita di bumi ini berhenti, menjadi beku dunia ini. 1 hari itu 24 jam. Internet mati, bisnis mati, pesawat tidak boleh terbang, bandara tidak boleh buka, kantor-kantor tidak boleh buka, perekonomian lumpuh. Dalam setahun, dalam seminggu 1 kali, sebulan 4 kali, kali setahun perekonomian lumpuh. Maka hukum Sabat itu hanya berlaku kepada kelompok kecil doang dan hanya pada masa tertentu doang. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dijabarkan kepada alam semesta. Bedanya dengan hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Setelah habis sholat Jumat ngapain? Bertebaranlah kamu mencari hidupmu, seakan-akan kau hidup selama-lamanya di bumi. Dan ketika asar tiba, sholatlah kembali, seakan-akan engkau mati esok pagi. Nah ini baru ada keseimbangan. Tapi kalau Sabat Bang, Sabat
Anda baca Keluaran 31 nomor 14. Barang siapa yang pada hari Sabat melakukan aktivitas di luar ritual, bunuhlah dia. Berapa banyak dalam seminggu manusia akan dibunuh? Kalau sekiranya Sabat itu untuk seluruh manusia, selayaknya Jumat untuk seluruh manusia. Kata Rasulullah, ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, pada hari Jumat, salat Jumatlah kalian. Tapi kalau sekiranya Sabat itu dihukum untuk seluruh manusia, wahai seluruh manusia, hari Sabat, Sabatlah kalian. Maka siapa yang kemudian kerja? Ketika ada seseorang yang melakukan aktivitas di luar rutinitas Yudaism hari Sabat, maka dibunuh. Berapa banyak mayat yang harus kita kubur hari Sabtu, hari Minggu. Setiap minggu harus ada yang kita bunuh. Kalau Sabat itu diberlakukan untuk seluruh dunia. Ingat, Sabat itu tidak boleh menyalakan lampu, tidak boleh melakukan aktivitas, tidak boleh melakukan HP dan seterusnya. Sementara pengaruh kehidupan bumi kepada manusia, jangankan orang dewasa, anak kecil yang sudah mengerti HP aja menangis meraung-raung ketika mereka tidak dikasih HP. Hari Sabtu HP dimatikan semua. Gimana anak genset ini? Berapa banyak anak genset harus di bumi hanguskan pada hari Sabtu karena dia telah melanggar hari Sabat? Apakah ini rasional? Rasional. Maka hukum Tuhan itu hanya berlaku kepada kaumnya Bani Israel, tidak berlaku untuk universal. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Kalau ada hari ini non-Yahudi yang ikut-ikutan melakukan Sabat, itu serigala berbulu jangkrik. Mutiara yang dirampok dari berangkasnya Yahudi yang diambil sembunyi-sembunyi. Karena Yesus melarang muridnya memberikan hari Sabat ke bangsa lain. Jangan kau berikan barang-barang kudus kepada anjing. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Sebab mereka akan menginjak-injaknya dan balik mengoyak-ngoyaknya. Ini yang terjadi. Katanya hari Sabat dipelihara, tapi nyembah kepada Kristus. Hah? Ngoyak, diinjak-injak hukum Tuhan. Cuman gaya doang, kami Sabat loh. Tapi yang disembah di gereja siapa? Yesus. Orang Sabat itu nyembah kepada Eloah. Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Sabat tapi nyembah Yesus. Red, gak nyambung. Enggak, Bapak. Itu yang di bawah itu. Sabat tapi nyembah Yesus. Karena nyambung. Bapak. Sejak kapan Sabat diganti jadi Jumat, Bang Yang Jumat? dibawa Karyango. Sejak kapan Sabat diganti jadi Jumat? Lah, Sabat untuk hukum Bani Israel, Jumat untuk seluruh manusia, untuk orang beriman. Kapan dibilang? Kapan? Nah, coba di mana hukumnya Sabat untuk seluruh umat manusia? Ayo kena. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu perintah untuk siapa? Itu perjanjian yang kekal. Itu perintah untuk siapa? Untuk seluruh umat. Ini penipu iblis penyesat. Oh, Pak Polisi, di sini ada penjahat. Perjanjian lama dan perjanjian baru semua ada hari Sabat. Di sini ada penjahat yang ingin menyesatkan. Hukum Sabat itu hanya untuk Bani Yakub. Jangan kau sesatkan anak orang lain. Ingat saudara Karyana, satu manusia kamu sesatkan, keturunannya sampai hari kiamat bisa miliaran orang loh. Satu, punya istri, anaknya 7. 7 beranak cucu masing-masing 7. Cucunya 7 semua anaknya. Cuman 20 tahun, dia kau sesatkan kemudian keturunannya sudah 50 orang. 50 tahun berikutnya sudah 50 orang, 100 orang. Berkat bohongmu itu. Jadi hentikan bohong itu mulai hari ini. Jadikan keturunanmu menjadi orang-orang yang beriman kepada pencipta langit dan bumi. Coba kita tadi, alhamdulillah kita mensyahadatkan saudara, siapa namanya tadi? Henry keturunannya nanti misalnya 7 orang kita keselamatkan. Cucunya masing-masing 7 kali 7 berarti semuanya itu keturunan kita selamatkan Saya semuanya. masih ada pertanyaan Bang Juma. Iya silakan. Saya masih ada pertanyaan Bang Juma. Izin Bang Juma ya. Jadi Tadi yang mau syahadat mana? Itu yang mau sadat itu gangguan, akunnya dia lagi cari akun Gerunda yang bisa open cam. Oke baik.
Jadi menurut Bang Juma ini, kalau kayak kita ini jadi pendeta ini salah menurut Bang Juma? Oh pasti. Oh pasti. Al-Quran saya mengatakan apa? Hah? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuksirun. Saudara-saudaranya setan adalah orang-orang kafir. Mereka menolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Maksudnya apa? Yang Anda pertanyakan tadi, dua kelompok manusia ini pahlawan-pahlawannya setan untuk menjala manusia agar manusia itu meninggalkan Tuhan menuju kepada penyembahan terhadap makhluk. Anda akan mengatakan, oh saya tidak menyembah Yesus. Sama doang. Dengan Anda mengikuti Paulus, itu telah menyembah kepada selain daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan menyembah Yesus. Tuhan tidak pernah mengajarkan kemudian hukum kepada orang Roma, kepada orang Yunani. Tuhan tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, makan babi, dan seterusnya. Dengan Anda mentaati kemudian Paulus, sama halnya mentaati siapa yang ada di belakang Paulus. Siapa itu? Kristus. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Kristus yang kau aniaya. Apa setelah itu? Pergilah di sebuah jalan, aku akan mengajarkan apa yang harus kamu kerjakan. Apa setelah itu? Dia sumpahi kemudian hukum Tuhan. Hukum Tuhan dikatakannya tinja, sampah. Lalu diajarkannya orang kemudian melakukan hal-hal yang melanggar hukum Torah. Tapi ketika dia kembali ke Yerusalem, di Kisah Para Rasul 21 nomor 15-26, dia bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Jadi saudara, kalau Anda bertanya, bagaimana dengan kami ini yang berprofesi sebagai pendeta pastor? Saya katakan, Anda meringankan beban iblis. Kenapa? Anda sebagai perpanjangan mulut, Anda sebagai perpanjangan tangan sibilisisis untuk mengajak manusia, keturunan mereka sampai kiamat nanti bertemu dengan Yesus dan diusir. Andalah yang mengajarkan orang-orang ini sehingga nanti keturunannya bertemu Yesus dan mereka diusir. Anda yang harus bertanggung jawab. Aduh, Bang Juma ini Satu jemaat, kok kayak gitu? satu jemaat Bung, punya anak, anaknya lagi punya anak, beranak cucu berakar kayak pasir di pantai. Penyebabnya Anda. Mereka menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi dan berhukum kepada hukum dunia, hukum manusia, bukan hukum Tuhan. Siapa yang menanggung? Anda. Tapi kan yang kita sampaikan kan firman Tuhan, Bang. Firman Tuhan dari Hong Kong. Bagaimana Anda bisa mengatakan firman Tuhan sedangkan sumber firman Tuhan itu yang melata di bumi namanya Yesus. Yesuslah yang turun ke bumi sebagai duta, sebagai wakil Tuhan, sebagai rasul Tuhan untuk menyampaikan firman. Maka kalau Anda mengatakan firman Tuhan, maka harus murni yang terlontar dari mulut Yesus tanpa penambahan, tanpa pengurangan. Sekarang apakah Yesus mengenal Bible? Tidak. Apakah Yesus memberikan validasi kepada Bible? Tidak. Memberikan pengesahan? Tidak. Menyebutnya? Tidak. Lalu bagaimana mungkin Anda menggiring manusia kepada sebuah konsep di mana materi yang Anda sajikan adalah materi yang tidak berasal dari ajaran Yesus langsung. Dengan kata lain, andai saja Khairil Anwar hidup sesaman dengan Lukas, maka catatan-catatan Khairil Anwar pun akan Anda jadikan sebagai firman Tuhan. Enggak lah, Bang. Kenapa tidak? Bang. Kenapa catatan Lukas lolos, catatan Filipus tidak, catatan Thomas tidak, Andreas tidak, Yakobus tidak, Maria tidak? Bukankah mereka juga saksi mata? Yakobus tidak. Nah, terus siapa yang punya otoritas untuk mengatakan ini sah, ini tidak, ini boleh, ini tidak? Siapa? Bapak-bapak gereja. Apa kapasitas dia? Kapasitasnya apa? Semata-mata untuk kepentingan kekaisaran Romawi. Ingat itu, Bang. Kristen besar karena kebijakan daripada gereja-gereja yang syarat dengan kepentingan kekerajaan. Syarat dengan kepentingan kerajaan. Bukan agama. Jadi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu solusinya.
Anda ingin mengatakan gini, biar Bang. aja Bang Suma setelah Natal aja. Kenapa Pura-pura. ke sana lari? Pura-pura aja Bang Suma. Kemarin Habis tapi Bang ya, kemarin ku cerita dulu sama Bang Juma. Kemarin Natal pertama Tiberias itu di GBK itu Menteri Agama datang loh Bang. Dia mengucapkan Natal juga Bang. Iya, iya. Berarti kan nggak sepanatik Bang Juma lah. Iya, iya. Dia toko Bang, dia toko. Kalau kita dalam Iya. Islam itu, kalau kita dalam Islam, semisalnya negara kita ini berlandaskan atas asas Quran atau asas Islam, maka ketika orang-orang non-Muslim misalnya agama Kristen hidup di bawah perlindungan negara Islam, maka wajib hukumnya negara ini memberikan ruang kepada mereka orang-orang Kristen yang tunduk kepada hukum Islam untuk merayakan hari raya keagamaannya. Itu harus dilindungi. Berarti toleransinya seperti itulah ya Bang ya. Bahwa Ya. yang lebih banyak mayoritas itu lebih mengayomi yang minoritas gitu. Ya, di Islam itu begitu, Bang. Bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tenang hidup di bawah pemerintahan Islam masa silam. Tidak pernah itu ketika pemerintahan Islam itu berdiri, orang minoritas itu ditindas, itu tidak pernah. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu lebih senang dipimpin oleh negara yang berdasarkan Islam daripada yang kekerajaan kekristenan waktu itu. Itu pengakuan mereka. Kalau Islam yang memerintah kami aman. Tapi kalau dari Barat yang memerintah kami hancur. Itu saudaraku, itu fakta, itu real. Karena dalam Islam itu memang ada tatanan-tatanan di mana dipersiapkan oleh Allah Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai asas sebuah negara. Sekiranya tidak ada Republik Indonesia yang kita cintai ini, maka kami yang mayoritas ini sudah pasti akan berasaskan kepada hukum Al-Quran. Dan bagaimana kalau hukum Al-Quran itu ada? Orang-orang non-Muslim itu akan merasa nyaman hidup di dalamnya. Karena dia akan dilindungi, diamankan. Sebisa mungkin diamankan senyaman mungkin. Itu dalam pemerintahan Islam itu begitu. Makanya tak ada sejarah pemerintahan Islam itu membuat penjara, terus orang-orang di dalam disiksa, tidak ada itu. Padahal kalau kita lihat bagaimana kemudian sejarah kekerajaan Islam, begitu berapa abad berjaya. Adakah sejarah penyiksaan terhadap tahanan, terhadap orang-orang miskin, terhadap penjahat-penjahat peperangan, itu nggak ada. Kalau mereka sudah mengatakan ampun, dibiarkan hidup. Selama mereka tidak menyerang Islam, dia mengatakan ampun bang, maka kita akan antarkan dia Sebenarnya sampai tempat aman. kemarin juga saya malu sih Bang sebenarnya ya. Ada rasa nggak enak diucapkan sebenarnya kemarin tuh. Jadi ketika saya bilang di Lukas itu Maria didatangi di bulan ke-6, terus merayakannya di bulan Desember, kayak ada ragu gitu ngomong. Takut ada yang nyangkel aja. Kenapa jadi nggak 9 bulan gitu. Tapi pada dasarnya begini saudara, kalau saya nih sebagai seorang Muslim, karena ini kita lagi di ruang diskusi ya. Pada dasarnya sebenarnya Natal itu bukan dari lahirnya Yesus atau Oh nggak usah dibilang di sini Bang, nggak usah, kita udah belajar itu Bang, nggak usah lah Bang. iya itu sih kalau saya. Yang nggak tertulis jangan lah. Gak perlu lah itu. Biar nanti saya yang bilangin aja itu. Iya. Damai kita Bang. Damai kan gitu Bang. Oke. Berarti guru kita sama, yaitu akal. Jangan seperti Ibu Karyane ini modal kacamata doang. Oh enggak, mau dicari dimanapun bentuknya bukunya, mau ISBN segala pun yang nggak ketemu juga itu. Ada soalnya itu kita pelajari juga. Tapi nggak perlu Bang Juma buka semua di sini lah Bang.
kayak gitu kan. Kayaknya tinggal 1 bulan lagi nih Bang Aron login ini. Tunggu Natal lewat. So tahu kali nih. Ada kado kan di situ. Ada kado. Sudah Kuku diterima B2. itu bang. Oh sudah diterima. Oh iya ya, betul. Udah masuk Kita nggak makan itu bang. Iya ya, betul. Karena ada setan di dalamnya kan. Abang Joma ini mau ngutip-ngutip lagi ya. Ada setan di dalamnya kan. Ada 3 Cuman yang kan kita bersaksi. bakar bang. Kita bakar, kita masak kan. Habis Jadi itu hilang lah setannya. Oh gitu ya. Makan dimakan Iyalah. sama setan. Setan tidak bisa makan dengan api. Setan semakin dibakar, semakin dimasak, semakin kuat. Dari mana itu? Iya karena api itu rohnya apa? Setan itu rohnya api. Setan itu tercipta Gerunda. dari api. Iya. Gerunda, Iya. yang membuat tergoncang itu Bang Arom itu, Ini musuhnya datang, Dindar Diansa. yang membuat luluh hatinya itu Arom itu, yang tadi dibilang 1 kau sesatkan 1 miliar, itu yang membuat. Wah iya. Kalau Iya. cobalah kalau saudara hidup di bumi ini, Anda mau hidup berapa tahun lagi? Intinya 100 tahun ke depan Anda tinggal nama. Itu aja. Nah, apakah pada saat Anda tinggal nama Anda masih ada pilihan di sana? Oh, kalau gitu saya ke Islam deh. Karena ternyata hidup ini di sini ternyata yang benar itu Islam. Andaikan itu bisa terjadi, Bang, maka semua orang akan selamat. Kenapa? Begitu mereka sehari di dalam kubur, sedetik dalam kubur, dia akan balik ke dunia dan teriak, "Weh, saudaraku, keluargaku, mamaku, tinggalkan agama ini. Ternyata agama yang benar adalah ini." Atau tetaplah kalian di agama ini. Karena ternyata di alam kubur yang selamat itu adalah agama ini. Itu kan tidak. Dirahasiakan oleh Tuhan. Kenapa? Apa kata Allah? Percuma aku titipkan akal kepadamu. Kalau kamu tidak menggunakan akal, ngapain kau membutuhkan informasi dari orang yang ada dalam kubur? Jangan kau bermimpi. Sudah ada padamu akal. Dengan akal itu kau akan sampai kepadaku dengan kebenaran. Atau sampai kepadaku dengan kejahatan. Akalmu sudah ada. Jangan kau bermimpi orang mati masuk kubur akan kembali memberikan berita kepadamu. Jangan, makanya aku tutup. Makanya disebut alam barzah. Alam pembatas antara alam bumi dengan alam akhirat. Dia di tengah. Ada tiang, ada tembok pemisah yang orang di sana nggak akan kembali dan orang di sini tidak akan ke sana sebelum saatnya. Maka oleh karena itulah, bagaimana Tuhan? Apakah Tuhan membiarkan kita merana? Enggak, aku sudah titip serpihan cahaya berupa akal. Apalagi yang kau butuhkan? Mau ku sihir kau berubah kau jadi monyet? Sudah ada akalmu. Itu sudah senjata itu. Masakan kemudian pesawat begitu ribuan ton bisa kau layangkan kemudian dari daratan satu ke daratan lain. Masa untuk menemukan yang menciptakan kamu gak bisa dengan alat itu, dengan akal itu? Padahal aku menciptakan, aku menyimpan itu. Serpihan pengetahuanku aku berikan kepadamu. Bahkan serpihan kehidupanku berupa roh aku titipkan kepadamu. Hingga kau hidup dan mampu kemudian menangkap poin-poin objek-objek yang ada dengan akalmu. Tapi masa yang menciptakan kamu tidak bisa temukan dengan akal tersebut? Begitu matinya ke otakmu hanya gara-gara babi, hanya gara-gara pesta-pesta, hanya gara-gara minuman dan seterusnya. Hanya karena ingin kau bebas dari aturan-aturanku. Sedangkan hidupmu paling berapanya? Kata Bible 120 tahunnya manusia itu. Habis itu tinggal nama di bumi. Arom meninggal, orang tidak akan mengatakan, mana Arom? Sini kita mandikan mayatnya. Sini kita mandikan Arom. Kita pakaikan baju jas. Enggak disebut lagi. Sebuah nama dari AROM saja sudah jijik kepada jasad kita. Orang datang, orang yang kita cintai pun akan mengatakan, mana mayatnya? Sini kita mandikan. Mana mayatnya? Mari kita bersihkan. Mana mayatnya? Mari kita pakaikan baju jas. Tidak akan disebut mana Arom. Enggak lagi. Nama aja sudah jijik. Apalagi kemudian pencipta langit dan bumi yang maha suci. Oleh karena itu ketika kita sejak di alam kubur, tak ada ya Tuhan kembalikan aku ke bumi, aku ingin bersyahadat. Tak ada itu, tak ada. Ketika kita masuk ke alam kubur, urusan kita menghadap ke depan. Apa itu? Akhirat. Salah kau melangkah ketika kau hidup di bumi, maka kau akan menghadap ke neraka. Benar kau ketika hidup di bumi, maka kau menghadap ke surga. Sudah tak ada pilihan. Kalau di bumi masih ada pilihan, Bung. Habis diskusi kamu bikin kopi, asap-asap, baring-baring, gimana ya? Benar juga yang dibilang sama pendeta tadi ya.
Tapi lebih benar juga yang dibilang Bang Suma. Tapi pendeta juga mengatakan waktu saya kuliah, benar juga. Bingung, udahlah, santai aja deh. Itu sekarang. Kalau nanti di alam kubur tuh nggak ada lagi kayak gitu. Nggak ada lagi kehendak free will. Kamu sudah tak ada nafsu. Tidak bisa lagi makan, tak bisa lagi minum, tidak bisa lagi tidur, nggak ada nafsu. Yang ada hanya ditentukan oleh perbuatanmu. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 29, orang mati yang benar dibangkitkan untuk diselamatkan, orang mati yang sesat di dunia akan dibangkitkan untuk disengsarakan. Itu kata Yesus, sama seperti Al-Quran, bahwa manusia akan hidup setelah ini berdasarkan bagaimana perbuatan beliau ketika ia hidup. Maka begitulah nanti tempat kembalinya, surga ataupun neraka. Jadi kalau hari ini Anda disibukkan oleh kepentingan-kepentingan duniawi, Anda ajarkan orang, mari kita begini. Satu orang kita sesatkan. Keturunannya, cucunya, cicitnya, beranak cucu, beranak pinang. Belum lagi kalau di antara mereka ada juga yang menjadi pendeta. Jemaatnya ada ratusan. Jemaatnya punya anak masing-masing 10. Jemaahnya 100, sudah 1000 orang. Belum cucunya. Berapa banyak orang yang Anda giring ke dalam neraka. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukessirun. Pahlawan-pahlawannya setan itu adalah orang-orang kafir. Dan mereka membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Kenapa tidak henti-hentinya? Saudara Arom mati, muridnya akan melanjutkan penyesatan itu. Muridnya mati, cucunya murid akan melanjutkan. Begitu seterusnya. Makanya jangan mengatakan, dia kan di bumi cuma 50 tahun. Kenapa dia kekal di neraka? Dia 50 tahun di bumi. Dosanya cuma 50 tahun. Tapi murid-muridnya ke murid-murid sampai kiamat. Makanya dia dihukum kekal di neraka. Karena miliaran manusia disesatkan karena lisannya yang berbohong itu. Itu fakta, itu real. Karena Tuhan itu maha adil. Tapi kalau satu jiwa dia selamatkan, masuk Islam dia. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dalam proses keislamannya, hari, minggu, bulan, tahun, dia mampu mengislamkan satu manusia. Satu manusia diislamkan ini punya anak 10, punya cucu 20, punya cicit 100. Begitu seterusnya. Di antara 10 cucunya ada menjadi guru, ada menjadi dosen, menjadi penghafal Quran. Itu lagi punya murid ribuan. Maka pantaslah dia menjadi penghuni surga kekal di dalamnya. Itu kebalikannya. Jadi salah kita menjadi pendidik di bumi, akibatnya di neraka. Makanya di Islam itu, Bung, salah satu amalan yang akan menjadi penopang yang tak ada hentinya amalannya, itu menjadi guru. Seperti kami ini di sini. Satu orang kami selamatkan, kemudian satu orang ini menyelamatkan yang lain. Begitu terus, kayak multi level marketing. Maka ilmu yang terlontar dari lisan ini diamalkan oleh satu orang. Diamalkan oleh satu orang ini dan mengajarkan kepada 10 orang. 10 orang mengajarkan ke 100 orang. 100 ke 1000 orang. 1000 dan seterusnya. Maka itu amal jariah. Begitu juga yang melempar kopi. Kalau kita ngantuk, 1 gelas diminum sama Ardi. Ardi punya anak, turun darahnya di sana. Kemudian darah dagingnya seterusnya. Itulah di Islam, Bung. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Apa maksud doa itu? Saudaraku Ardi benci-bencian dengan saudara Kian Santang. Tapi tidak sadar dia. Setiap mereka sholat, mereka saling mendoakan. Tahu nggak Anda artinya Rabbana? Ya Allah, ya Tuhan kami. Tahu nggak kami itu? Kami itu adalah orang Muslim, Muslimah. Ustaz Alif benci-bencian sama Bunda Rahma. Tapi ketika mereka sholat, mereka berdoa. Rabbana atina fid dunya. Nggak sadar nggak kalian? Kalian sedang saling mendoakan. Sama seperti ketika umat Islam itu datang. Assalamualaikum. Keselamatan atas kalian semua. Ya kalian. Meskipun ada yang dimusuhi di situ. Misalnya ada pernah tukaran sendal. Gara-gara tertular sendalnya mereka ribut. Assalamualaikum. Keselamatan atas diri kalian. Yang menjawab juga waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dan atasmu keselamatan
dan juga berkat dan rahmat Allah. Subhanallah, itulah Islam, saling mendoakan. Jadi kalau orang Islam berdoa di rumahnya sendiri, Rabbana atina fid, dia itu sudah mendoakan seluruh umat Islam, baik yang masih hidup maupun yang sudah ada di alam kubur. Kalau Kristen, maaf nih, doanya, ya Bapak, berikanlah kami makan hari ini secukupnya. Makanan aja terus. Tiap saat berdoa minta makan terus. Makan terus dimintanya. Padahal yang kita butuhkan itu adalah keselamatan. Saya kira begitu Saudara Arom. Ini saya beda akidah dengan saudara, Gini. tapi kita sama-sama ada akal. Silakan. Bang, gini bang, kalau misalkan kita percaya, tapi kita masih mengulangi rutinitas yang seperti biasa, karena di dalamnya adalah sesuatu. Jadi gimana menurut Bang Jom? Ini ada kejadian ini. Adiknya Bang Handi nih. Ada Bang Handi gak di sini? Ada kejadian seorang pastor di dalam binaan kami masih mimpin misa sampai sekarang. Bahkan misa buka kamera. Apa bilang sama aku? Kanda. Apa? Kau di mana nih? Tuh lihat Kanda itu. Orang-orang tak berakal di bawah tuh. Dia di atas mimbar yang begitu tinggi, mimpin misa, dia video call dengan saya, ditunjukkan jemaatnya. Aku bilang, kau sembarang tong, kau nu bikin di situ. Pulang mau kau. Dia bilang gini, tidak Kanda, saya harus lanjutkan pendidikan dulu di Amerika. Maksudnya apa sih? Saya mau menggali ilmu-ilmunya dulu. Tapi jangan kau terlibat lagi, makanan-makanannya segala macam. Nah itu dia, saya juga heran. Saya sudah katakan bahwa sekali kamu tinggalkan, jangan oleh ikut. Iya kanda, begitu terus. Tapi dia sering minta dibacakan Quran. Mau tidur, minta dibacakan Quran. Mau beraktivitas, minta dibacakan Quran. Kirimkan VN bang, bacaan Quran. Surah apa? Terserah, yang penting kalau abang yang baca Quran, saya lagi sudah tenang. VN lagi, kirim lagi. Padahal dia lagi sekolah itu. Nah kalau sama lagi kejadian yang fakta real terjadi. Seorang pendeta nelpon sama aku. Nelpon. Bang, gimana ini bang? Saya mau masuk Islam. Boleh nggak itu sholat jangan 5 kali sehari? Kenapa? Aku bilang, wah saya aja sekali seminggu cuma datang nyanyi begitu. Tidak bisa. Pasti ada bolong-bolongnya, mana ngantuk segala. Ini 5 kali sehari saya pusing lihat ini tetangga saya ini. Bolak-balik terus, belum apa-apa. Masjid lagi. Baru pulang berapa jam, kembali lagi ke sana. Apa nggak ada kerjaan? Jadi ku bilang gini, coba kau lihat perekonomian keluarganya. Apakah mereka sengsara? Enggak juga bang. Ada mobilnya, ada motornya, anaknya kuliah malah di kota. Terus kenapa kamu pusing? Yang ku pusing itu kenapa 5 kali sehari, subuh, maghrib, malam, entah apa-apanya dia bilang gitu kan intinya. Tapi kehidupannya bahagia. Aku 1 kali seminggu tapi kok sedikit-sedikit ribut sama anak apa segala macam. Itu pertanyaan yang pertama. Beberapa saat kemudian nelpon lagi. Siapa ini? Yang kemari bang. Oh iya, kenapa? Bang, kalau saya masuk Islam, bisa nggak saya makan babi sekali-sekali sembunyi-sembunyi? Kata dia begitu. Kenapa bisa? Wah itu makanan favorit. Nggak bisa nggak makan itu. Biar nggak makan yang penting ada itu. Waduh, nggak bisa itu haram hukumnya. Tapi di Islam bisa bang. Kalau darurat sekarang mau bagaimana mau darurat? Alfamart ada di mana-mana. Nggak bisa lagi sekarang. Jadi gimana? Ya nggak bisa bang. Mohon maaf, saya tidak bisa membuat Anda masuk Islam kalau hanya ingin mendapatkan kenikmatan babi. Silakan dengan keyakinan Anda sekarang. Assalamualaikum bang. Izin, Afwan Guru udah izin menyapa dulu. Ini ada akun namanya Bang Randy, ini apakah yang tadi atau gimana? Iya yang tadi bang, ini akun baru bang. Soalnya tadi disuruh bikin akun baru kan. Supaya bisa open cam. Iya. Ini dari nol lagi berarti. Waalaikumsalam. Yang tadi soalnya kan udah lama, jadi belum bisa open cam. Perlu 1000 mungkin baru bisa open cam. Gini Bang Randy, izin. Tadi juga saya sempat di WA Gurunda, ada yang mau syahadat, namanya Bang Randy, Ustaz Ali betul. Tapi begini, kalau Anda bikin akun baru, meskipun hari ini terkumpul 5.000 orang yang subscribe, yang follow Anda nggak akan bisa open cam hari ini. Kenapa? Karena TikTok itu membutuhkan waktu 1 minggu.
baru bisa open cam meskipun followernya lebih dari 1.000 begitu. Jadi yang baik itu pakai akun yang lama harusnya. Atau gini aja solusinya. Dan Ini dihapus solusinya, tadi Dinda. bang itu tadi. Solusinya gini, telepon video call aja sama Kian Santang. Nah itu tadi udah aku sarankan gitu Gurunda. Ya, video call nanti Kian Santang yang Udah sih. buka kamera. Itu udah sih tadi Bang Kian Satang udah Bang tadi udah apa? Bang Gofur. Udah ada bilang ke WA aja atau video call. Ya, bisa kan gitu? Bisa. Ya udah, minta nomornya Akang. Soal tadi ndak tahu bahwa soal dengan TikTok nih gimana, soal baru malam nih juga buka TikTok punya istri ini juga soalnya. Iya, Akang monitor Kang. Monitor kita lagi di perjalanan Gurunda, nggak apa-apa. Ini yang pasti Bang Randy ini saya cari dulu kontaknya biar kita bisa teleponan untuk bagaimana syahadatnya itu maksimal gitu aja. Oke, Bang Randy gitu ya. Ya Bang, Hubungi ya, Bang Handi. Ya Bang, ya. Ya, ini sama Bang Handi nih, ada ngubungin Bang Handi. Saya lagi nyetir Gurunda. Iya. Oke. Sebentar kita kasih nomor teleponnya dulu. Nomor Bang Handi sebutin. Enggak usah, Randy tahu nomorku kok. Oh, Bang Randy, hubungin Bang Handi ya. Sudah ada nomornya ya. Halo. Nomor Bang Handi yang itu yang dulu tuh udah saya chat tapi tidak ada balasannya. Diulang aja, coba diulang ya. Biar kita teknis di belakang dulu, nanti di atas ini kita sudah mati, atas ini kita sudah proses. Oke? Ya Bang. Oke, chat ulang ya ke Bang Handi. Ya, sambil nunggu mungkin Guru udah dilanjutin ini. Iya gitu, cerita ini udah sering saya ceritakan. Saya sudah lupa cerita itu, maksudnya karena saya waktu itu masih kerja juga di kantor. Pas orang lagi sibuk-sibuknya karena terjadi kebakaran kantor waktu itu. Ada kebakaran kecil di lantai 3 tapi mengheboh sampai Polresta juga ikut turun. Pemadam kebakaran juga turun. Jadi lagi sibuk-sibuknya di kantor. Saya lagi di kantin duduk. Datang cari. Ada yang mau ketemu Sensei. Siapa? Ada tamu. Dari mana? Kok mau bertamu? Kenapa kau terima tamu? Ini orang lagi nih. Ini Sensei lagi orang jauh katanya. Siapa suruh ke sini? Langsung dipeluknya saya kan. Saya juga kaget. Siapa ini? Aku biarkan aja. Karena dia sudah menggunakan pakai jubah kan waktu itu. Ustadz paling gitu kan. Tangis. Oh terima kasih Bang Suma. Kata dia gitu. Kaget saya kan. Wow, pasti orang apologet ini. Karena dia tahu nama saya. Sebentar saya di kantor. Ada apa Bang? Saya Bang yang dari Polman. Kenapa? Yang kemarin itu Bang. Wah langsung panggil ke masjid. Masjid kan jaraknya ada 5-10 meter dari kantin. Masuk di masjid cerita-cerita penasaran saya. Jadi gimana? Masih sambil saya tertawa. Masih makan ini? Oh jangan sebut itu Bang. Mendengarkan saja saya sudah mual. Saya sudah tidak ini lagi. Alhamdulillah. Cuman dia bilang apa samaku? Bisa gak kau minta sama Tuhanmu? Kata dia gitu. Karena masih ada rada-rada otennya kan. Minta sama Tuhanmu supaya sholat itu jangan cuma 5 kali. Kalau bisa 100 satu hari. Sambil dia menangis. Kenapa? Aduh saya baru merasakan nikmatnya menjadi manusia. Setelah saya mengenal Islam. Saya sholat yang tadinya saya ribet. Sekarang belum juga bunyi masjid. Saya sudah di masjid. Kata beliau. Dan saya tenang. Saya tidak terlalu bagaimana kali tentang ekonomi. Tapi saya tenang. Anak-anak juga bahagia. Jadi anak-anaknya ikut semua. Karena memang sudah lama, udah bertahun aku ajarkan sebenarnya. Tapi mereka bilang kalau ayah memang mau ikut, mau pindah ya kami pindah. Cuman diusir dari kampung, itu apesnya. Karena banyak orang dimurtadkan, sementara dia kembali, dia yang pindah ke Islam. Kasih murtad orang, dia yang pindah ke Islam. Makanya dia diusir dari kampung. Bukan diusir, dimusuhi. Jadinya dia pindah. Begitu saudara Arom. Lanjut.
Oke, berarti aman ya Bang Juma ya? Aman. Oke. Mau setelah Soalnya Natal kan- atau sekarang? Enak aja belum lah itu. Maksudnya Bang Arom, kalau Arom masuk Islam aman gitu? Aman, pasti aman. Bukan. Oh gitu, bukan. Maksudnya gimana? Bukan kepiting. Tapi gini Gurunda, Siap. Bang Arom ini kan sebetulnya beliau kan sudah berdiskusi. Yang pertama model diskusinya diskusi dengan baik beliau sudah punya Gurunda ya kan, Iya. udah punya. Terus kemudian akalnya juga lumayan lah, sudah sedikit membaik daripada yang dulu-dulu ya kan. Nah kalau misal Gurunda, misal nih Bang Arom malam nanti atau besok pagi meninggal Gurunda, itu masuk mana Gurunda kalau belum masuk Islam Gurunda? Wih, mulut kau Wardi. Enak kali ngomong kau Bang Ardi. Kita nggak tahu ya kalau misalnya di balik Benci kali layar kau rupanya sama aku. Dengerin dulu lah. mana kita nggak tahu kalau mana tahu di balik layar beliau Muslim, kita nggak tahu. Mana tahu beberapa hari yang lalu dia sudah, aduh ini yang benar ini Islam. Sampai dia dalam kamar itu syahadat sendiri sah. Meskipun tak ada yang menyaksikan, hanya beliau dengan Allah. Itu sah. Mana tahu dia sholat sembunyi-sembunyi. Mana kita tahu. Itu penjelasan bagus itu Bang Ardi. Iya. Tapi kalau misal ternyata belum syahadat terus meninggal besok pagi itu gimana Gurunda? Ya itu lain lagi Maksa kali ini ceritanya. orang. Ini maksa kali ini orang ini. Itu lain Ada apa ceritanya. rupanya Bang Ardi? Itu lain ceritanya. Itu motivasi aja buat Bang Arom bahwasanya Nggak, tobat sebenarnya seorang belum. Sebenarnya tobat belum, seorang Bang. muslim itu Belum. diterima ketika nyawanya belum sampai kerongkongan ya Gurunda ya, betul ya? Iya. Apa? Firaun aja diganjel sama tanah kok. Iya karena dia sudah Betul. dia sudah lihat neraka itu baru mau syahadat. Ya, nanti aku kau ganjel sama tanah pula. Tapi saya punya keyakinan tadi waktu Gurunda bercerita tentang satu orang yang disesatkan bercucu sampai miliaran itu. Kemungkinan besar itu Bang Arom tuh merinding. Penyesat Pak. Enggak gitu. Enggak. Itu nubuatan Yesus Kan- juga itu Bang Arom. Iya betul. Penyesat memakai namaku. Kan Tapi Anda kan sesuai yang tertulis. Iya, yang menyesatkan itu. Anda memakai nama Yesus nggak- menyesatkan banyak orang. Iya, tapi kita mengajarkan sesuai yang tertulis. Sekarang senjatanya Bang Arom itu gak usah Gurunda, tidak ada yang tertulis. Itu lagi senjatanya sekarang. Dari tadi saya perhatikan, udahlah Gurunda, udah gak usah kalau ada yang tertulis gitu. 100 tahun kemudian berubah isi Bible, beda lagi. Semoga udah enggak sih. Hah? Semoga udah enggak itulah. Tapi kan syarat dengan ini Tambah kepentingan. buat pusing nantinya. Yang enggak ada ditambah-tambahin lagi nanti kata Bang Ardi. Pusing nanti Bang Ardi nyari aslinya. Masih ingat ilmu- dia Bang Zuma. sampai ilmunya Nanti, kan. nanti saya harus kuliah lagi nanti. Pusing lagi, duit lagi. Pasti akan berubah karena Bahasa berubah. salah satu akademis Anda itu sudah memprotes, mengatakan 6.000 lebih terjadi kesalahan di dalam Bible. Itu dokter Yonatan Purnomo. Yonatan Purnomo. Dan kemarin Gurunda, alhamdulillah saya ada Uni Rifa juga, ada Bang Nandar juga habis dari sana Gurunda. Ada teman saya juga, Dinda di situ kuliah di Potomo. Oh iya kan? Dr. Lutfi. Makanya Oh, saya Masya mengomentari Itu Gurunda. seperjuangan saya itu. Masya Allah, siap-siap Gurunda. Makanya dia bilang Bang Ardi komentarnya dia bilang ini terlalu tinggi. Bukan dia terlalu tinggi. Ardi yang terlalu pendek. Itu seperjuangan saya itu Bang di dunia apologet itu. Masya Allah, siap. Dr. Lutfi itu. Masih panjang jenggotnya di beliau. Iya Gurunda, saya tahu Dokter Lutfi itu. Iya. Itu sahabatku itu. Sama-sama kami kejar Saifuddin Ibrahim. Masya Siapa? Allah. Edis Biawa. Itu kami peloncoi. Kami berdua itu.
Kami pelonco itu Edis, Rudi Yohanes, Adrian. Oh iya. Tapi informasi pentingnya Gurunda bahwasanya beliau kan seorang dokter ini. Siapa namanya? Yonatan Purnomo kan seorang dokter Gurunda. Dan Bang Arom tahu itu gitu kan. Dan memang beliau menguasai beberapa bahasa asing Gurunda termasuk Cina, Ibrani sama Yunani gitu kan. Tapi luar biasanya Gurunda, ternyata beliau tidak mengkaji manuskripnya. Beliau hanya mengkaji ini. Jadi gini, Bible yang ada di gereja Ortodoks Yunani itu dipakai sama beliau gitu loh kesimpulannya. Jadi yang sekarang ini aja dipakai dan diklaim bahwasanya tidak pernah berubah pada tahun 393